Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kita masuk pada pengantar praktikum ya. Nanti ada beberapa bab, yaitu tentang desain rangkaian gerbang untuk membuat rangkaian sekuensial. Sekuensial itu maksudnya berkaitan dengan urut-urutan ya, urut-urutan jalannya sinyal ya. Nah kemudian ini adalah pengantar untuk melakukan uji coba atau praktikum ya. Alat yang kita butuhkan yang pertama ini adalah projector. Oke. Nah, bangun daripada project board ini adalah seperti ini ya. Ini ada 1, 2, 3, 4, 5. Ini juga. Tapi saya kira sudah pernah semua ya. Sudah pernah pegang ya? Belum pernah pakai? Belum. Ini ada 55. Nah ini agak jauh. 1, 2, 3, 4, 5. Ini jaraknya ini agak jauh. Nah ini ada kelompok laki dan seterusnya. Ini sama seperti ini. Ini sama seperti ini. Ada kelompok 5. Ini jumlahnya 5, ini juga jumlahnya ada 5. Ini dalam project board yang biasa dipakai itu memanjang. Soalnya ini ada project board biasanya disebut juga dengan protoboard, biasanya juga disebut dengan project board. Itu ya. Oke. Nah, di sini nanti ini ada barisan yang seperti ini. Sorry ya, saya gambar manual. Jumlahnya itu 55. Seperti ini. Ini juga sama. Gitu ya. Antara ini
ini terhubung di dalamnya ini sebuah plat. Ya. Ini juga sama, sebuah plat. Tetapi antara blok sini dengan blok sini itu sendiri. Nah, sedangkan ini terhubungnya seperti ini. Nah, ini ya. Di dalamnya ini terhubung seperti ini. Ya. Sehingga contoh ya, kita itu mau meletakkan kaki IC. Kalau misalkan 74 LS, ini kan kakinya itu ada 7 kali 2, ya. 7 kali 2 itu 14. Nah, ini 0, 4, 5, 6 itu pas banget. Nah, kita tambahi gitu ya. Nah, ini biasanya ini kita letakkan itu seperti ini. Nah, 7. Nah, seperti ini. Nah, kemudian cekungan itu menghadap ke arah kiri. Ya. Cekungan itu menghadap ke arah kiri, maka kita bisa menghitung bahwa ini adalah kaki nomor 1, 2, 3, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 ya. Kelebihan ini 0, 4, menentuk 0, 4, menentuk. Oh, ini kelebihan 1 ya. Miring ini berarti. Nah, simetris ya. Namanya kayak simetris lah. Apa-apanya oke, ini 1, 2, 6, 7, berapa? 9, 10, 11, 12, 13, 14. Gitu ya. Nah, kemudian contohnya itu adalah IC 7400 atau 74 LS00 atau biasanya Anda mendapatkannya dengan seri lengkap, yaitu apa? SN7400AN, gitu ya. Ini kadang tertuliskan seperti ini, tergantung dari pabrik yang mengeluarkannya. Ya. Tapi secara umum, kalau keluarga 7400 itu semuanya itu memiliki rangkaian internal atau gerbang internal atau skema internal yang sama, yaitu seperti ini. Ini 7400. Tak gambar dulu. Yang kedua, oke, ini cekungan. Nah, ini nanti ya kita hapus dulu ya. Nah, ini kaki nomor 14 ini adalah plus. Kemudian kaki nomor 7 itu adalah ground. Ya. Nah, di dalamnya
ini ada rangkaian internal, ini seperti ini. Ya. Ini 740. Ya. Nah, sekarang ini kita pindah ke sini, ya, di dalam apa namanya ini, project board, ya, di dalam project board. Nah, kita itu nanti pakainya boleh kabel jumper jantan atau male, boleh pula menggunakan kabel telepon. Kalau kabel telepon itu bentuknya itu seperti apa ya, kabel pelangi, tapi urat-uratnya itu sebesar kabel pelangi. Kabel pelangi ngerti ya? Kabel data, ya. Nah, kurang lebih sebesar itu. Tetapi apa? Dia itu dalamnya itu pejal, bukan serabut, ya. Kalau misalnya pejal, itu lebih mudah untuk dimasukkan. Kalau serabut, ya angel, harus disoldiri dulu. Ya tidak kondusif, ya tidak mungkin untuk dimasukkan. Ya, kalau pejal, kaku, dimasukkan ke lubang kecil ini, des, ya, itu bisa. Tapi kalau kabel serabut, ya tidak mungkin mau dikintir-kintir, ya, itu ya tidak mungkin, ya. Salah satu kabel yang bisa digunakan untuk praktikum, untuk jumper, ini adalah kabel telepon. Dan kabel telepon itu harganya relatif lebih murah, ya. Beli semeter saja ini bisa untuk praktek sekelas, ya. Bisa dibagi-bagi dalam potongan yang paling kecil, ya. Misalnya kita itu mau jumper dari sini ke sini, ya. Contoh dari sini kan dekat sekali. Ngapain pakai kabel jumper yang panjangnya 5 cm? Ya. Nah, saya lebih suka itu pakai kabel telepon. Karena lebih mudah untuk dibentuk. Tapi kalau pakai kabel jumper gedibel, ya. Jadi sudah harganya mahal. Kalau di Shopee itu kan sampai berapa? 500-600, ya. Kalau harga per biji per lembar kan mahal, ya. Apalagi ada yang jual kalau di toko-toko lokal itu mungkin sampai 1.000 atau 1.500, ya. Nah, ini boros. Tapi kalau misalkan kabel telepon, kalian bisa potong segini, ya. Sepanjang jarak dari sini ke sini lebih dikit untuk ditancapkan, untuk dikupas, ditancapkan. Kurang lebih sekitar 2 cm untuk dimasukkan terus. Hingga ini rata sebenarnya. Ini lebih enak untuk apa namanya, membangun sistem. Itu ya. Nah, sekarang uji coba itu adalah per gerbang. Cara praktek, ya. Uji coba itu adalah per gerbang. Alat atau komponen yang digunakan untuk melihat adanya sinyal itu adalah paling mudah adalah cahaya. Jadi kalau misalkan ada cahaya, ini kita bisa mengerti bahwa ini ada sinyal sedang aktif atau hilang. Ya. Kalau misalkan tidak ada sinyal, ya berarti mati, LED-nya mati. Itu ya. Nah, tapi sebelumnya instalasi dari LED, apa tadi saya bilang LED atau LED, ya. Kepanjangan dari apa? Light diode. Nah, ini ya, atau diode pemancar cahaya. Diode pemancar cahaya. Gitu ya.
Nah, yang namanya dioda pemancar cahaya itu dikenali simbolnya itu seperti ini ya. Nah, panahnya ini keluar, ada panah keluar. Ini dioda pemancar cahaya. Tapi kalau kalian praktek dengan Proteus, yang namanya simbol seperti ini itu tidak bisa dipakai. Bisanya itu yang ada lingkaran. Ya, itu kalau praktek menggunakan karena yang menggunakan lingkaran itu ini yang memiliki efek animasi. Animated light blue, misalnya gitu ya. Ini simbol itu seperti ini. Nah, nanti di dalam wujudnya itu dikenali kurang lebih seperti ini ya. Ini. Nah, kemudian itu tak buatan agak gede ya. Ini led. Dikenali dulu ya komponen yang akan digunakan. Ini apa namanya? Kaki anode, 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 atau simbolnya itu adalah A, polaritasnya positif. Yang pendek itu adalah kaki katode. Ya, ini polaritasnya negatif atau bisa disimbolkan dengan K, anode katode. Nah, Mas, Mbak, ini bisa diterawang ya. Kalau bisa kita itu pakai LED yang bening ya, yang bening, yang filamennya itu bisa dilihat dari luar, bisa diterawang dari luar. Itu nanti akan ada bentuk seperti ini, busi ya. Busi ya. Jadi ada yang miring, ada yang lurus. Komponen yang masih baru itu gampang. Komponen yang masih baru itu gampang, yaitu panjang satu kakinya. Yang panjang itu adalah yang positif. Ya. Nah, kalau sudah dipotong itu bagaimana ya repot. Ya. Kalau sudah dipotong kita itu harus menerawang ini atau dengan multitester ya. Sekali gini aja wis yang gampang ya. Lah bagaimana ini caranya untuk mengapalin? Oh, nanti ada beberapa cara ya, ada beberapa cara. Ya, yang pertama kali lihat yang kayak gini ya. Ya, nih. Ada yang lurus, ada yang miring. Mohon maaf ini kasar ini ya. Kasar. Jadi ini, kalau misalkan orang yang pikirannya lurus-lurus saja, itu pandangannya jauh. Ngapalkannya kayak gitu. Ya enggak? Nah, jadi dia itu akan melihat wah, efek jarak jauhnya, efek tingkat jauhnya, pandangan jauhnya, gitu ya? Ya. Tapi kalau maaf ya, ini yang miring ya, itu tahunya apa yang di depan mata, gitu loh, ya? Kadang sampai gelap mata, ya karena miring gitu. Paham ya? Nah, ini cara ngapalkannya. Ini kelihatan dari ini, kayak busi seperti ini. Makanya kita ini jadilah orang yang ya berpandangan kepada masa depan. Ya. Ya maaf ya, ini lebih kasar lagi, jangan ditiru. Nah ini kalau misalkan ini Mas Mbak, ini di dalamnya ini nanti kan kalau dari luar ya, CC dari luar.
Ya. Tapi ini memang ciri-ciri fisik. Ciri-ciri fisik komponen yang akan kita pakai. Ya. Ya mau enggak mau saya sampaikan loh. Ya enggak apa-apa. Ya. Kata buat berusaha bunker dulu ya. Nah. Mas, Mbak, yang namanya lab itu kan kalau misalkan kalian menjumpai walaupun ada nanti ya cara ngetes dengan multitester itu ada ya, tapi kan tidak setiap orang itu punya. Ini yang paling gampang itu kayak gitu ya. Terlebih kalau misalnya kalian itu menghadapi lab sing putak banget, nggak bisa diterawang gitu, angel. Caranya kayak gini, paling ampuh itu. Ini ada yang rata, ya. Jadi dari atas itu bulat semua, tapi agak ke bawah, ke bagian perut, ya. Menjelang kaki kan namanya perut ya. Nanti ada yang kayak gini, ya. Paham? Ya. Nah, ini tuh yang negatif, ini tuh yang positif. Nah, mohon maaf ya, ini cara mengapalkannya piye. Nah, ini Bapak Ibu ya, kalau misalkan sudah menikah, Pak, positif Pak, alhamdulillah berarti sudah hasil. Gitu ya. Pak negatif berarti masih kosong. Gitu ya. Bang, sini Mas, tolong ini nanti di skip ya Mas ya. Di skip. Oh, jangan sampai keluar ya. Di skip. YouTube Pak. Iya. Ini berapa menit berapa? Ya, sekolahnya. Dua-dua. Jangan sampai keluar. Ya. Oke, sekarang ini Mas sudah. Lah, selanjutnya bagaimana cara menghubungkan LED? Cara menghubungkan LED ya. Sekarang kita pakai simbol saja. Simbol kayak gini ya. Nah, yang namanya LED itu kalian itu harus dipahami bahwa setiap komponen itu punya hambatan jalan. Ya. Setiap komponen punya hambatan jalan. Atau namanya pokoknya hambatan dalam R-LED gitu aja lah. R-LED. Nah, ini misalnya R1 ya. Fungsi R1 ini adalah untuk melindungi LED, untuk melindungi LED. Mengapa melindungi LED? Karena apa? Kemampuan LED ini diberi tegangan dari luar, itu tegangan kerjanya itu cuma 1,73 volt. 1,73 volt. Ya. Nah, sedangkan tegangan sistem itu berapa? Kurang lebih 6 volt ya. 5 sampai 6 volt. Nah, nanti LED-nya ini nyala sebentar langsung kemebul, ya, nggak bisa dipakai lagi, terbakar, gitu, ya. Nah, mengapa dipasang seperti ini? Karena dia itu adalah dipasang seri, ya. Jadi hukum Kirchhoff untuk tegangan bahwa yang namanya V LED itu adalah R LED dibagi R LED, nah, ditambah dengan R1 dikalikan dengan V tot. Nah, tegangan sistem. Ya. Jadi semakin besar R1-nya, maka akan semakin bisa melindungi LED.
Tapi kalau misalkan dalam batas tertentu itu nanti LED itu tidak bisa kelihatan karena apa? Ini over ya. Over, jadi yang namanya tahanannya itu berlebihan sehingga mengambil sebagian besar jatuh tegangan ini supaya di sini saja, ya. Sehingga mengambil jatuh tegangan paling besar ini di tahanan bukan di LED, sehingga tegangan yang jatuh di LED itu kurang, ya. Semakin kurang ya tegangannya itu cahayanya semakin redup. Itu namanya resistor sebagai pembagi tegangan. Dipasang seri, bukan paralel. Ya. Ini cara melindungi komponen. Nah, ini adalah prinsip-prinsip elektronika dasar. Kalian itu harus paham. Oke? Ini caranya seperti itu. Oke? Nah, kemudian rangkaian itu harus benar dulu sebelum apa? Sebelum mencoba. Rangkaiannya seperti apa? Di sini rangkaian yang dimaksud itu adalah rangkaian LED-nya. Yang dimaksud di sini adalah kalian menginstalasi LED itu harus benar. Tidak boleh terbalik. Mbok terbalik itu sampai kiamat pun itu tidak akan kelihatan cahayanya. Ya. Oh, namanya kualit. Nah, harus seperti ini ya. Ini. Nah, kemudian ini resistornya itu seperti ini. Ya. Paham ya? Ini adalah LED. Nah, kemudian ini adalah R1 atau tahanan pembaginya. Gitu ya. Oke. Dibentuk seperti ini. Ya. Nah, sekarang Mas, Mbak, caranya bagaimana? Kita boleh ambil misalnya ini, berarti saya ambil dari apa ini? Pin nomor 3 ya. Seperti ya. Ini 1, 2, 3. Oke. Ini tak gambarkan dulu yang di luar. Oke. Di sini yang namanya LED, kalian ini bisa memasangkannya seperti ini. Nah, dilihat ya. Nah, boleh seperti ini. Dibalik ini juga tidak apa-apa. Asal masangnya itu nanti tidak boleh kebalik. Masang jumpernya itu tidak boleh kebalik. Ya. Nah, seperti ini. Oke, ini di apa namanya? Ini positifnya, ini negatifnya. Berarti ini apa? Anoda. Ini adalah katode. Biasakan kita memberikan dengan nama tekniknya, ya, atau nama ilmiahnya. Ini adalah kaki anoda, ini adalah kaki katode. Anoda ini berarti positifnya, katode ini berarti negatif. Ya. Nah, terus kalian ambil, kan ini ada plat penghubung di dalam kayak gini. Ini juga ada di dalam kayak gini. Ini nah, sama seperti ini, ya. Anda boleh ngambil, dari sini berarti nomor berapa? 3. Ini ya, set, tak hubungkan dengan sini. Nah gini ya, ambil kabel jumper pin nomor 3, pan mau dibenggang terlalu jauh kayaknya, ya, kasihan nanti kakinya patah, LED-nya rusak. Pakai ini saja, biarkan dia itu berdiri di atas kakinya, jelek. Mau dipotong ini juga tidak apa-apa. Pedomannya itu tadi, ya, jelek, gitu. Masukkan dari sini jelek, ya, positif, negatif. Sorry. Ini dari sini jumper
ke positifnya. Nah kemudian negatifnya ini bisa dipasang. Nah ini kan ada kayak gini kan. Ini kayak gini ada. Berapa ini? 5. Ya. Nah seperti ini. Nah kalian ini bisa ambil resistor. Nah gini. Begitu ya. Resistor berapa nilainya yang direkomendasikan? Nilai 100 ohm ini sudah cukup melindungi. Ya. Tapi kalau 100 ohm ya sebentar-sebentar saja. Bolehlah antara 120 boleh. Jadi ini yang bisa dimasukkan 100 ohm. Kemudian 120 ohm. Kemudian 150 ohm. Terus 160 ada ya yang jual ya. Nah, pokoknya ini kira-kira yang ada di toko ya. Di toko komponen. Ini kurang lebih seperti ini. 180. Terus berapa ini? 220 ohm ya. 270, 240, 270, pokoknya kayak gitulah. 330, 470, 390 boleh. Rentangnya itu sampai berapa? Nek saya pribadi maksimal itu 470 ohm. 470 ohm. Nah, silakan sejauh mana Anda itu bisa melihat cahaya. Ini silakan. Nilai yang ada antara ini bisa dipakai ya untuk percobaan. Ya. Nah setelah itu nanti di sini saya tidak hafal ya, yang mana yang positif, yang negatif. Pokoknya ini ada bebas ya. Misalnya di sini ada deretan kayak gini. Nah, kalian lihat bisa dicek dengan multitester ya. Kalian tancapkan kabel jumper 1 di sini. Kalian tancapkan kabel jumper 1 di sini. Kalian tancapkan kabel jumper 1 di sini, ya. Oke. Sekarang cek dengan multitester ini dengan ini akan berhubungan. Ya. Artinya apa? Jalur ini itu tidak terputus. Jadi plat penghubung di dalamnya ini sampai ke sini, sampai 5 blok. Nah, 5 kelompok. Nah, ini ada gang sempit, ini ada gang yang agak besar. Nah, ini di sini terpisah. Ya. Ini juga simetris ya, sama dengan yang sebelah kiri. Gitu? Ya. Nah, kemudian untuk apa nih? Berarti nanti yang ini nanti dikasih dengan adaptor, ya. Adaptor atau dengan menggunakan baterai. Baterainya itu baterai Anda boleh kalau misalkan bisa mendapatkan baterai 5 volt ya 5 volt enggak apa-apa ya. Kalau dulu itu kesulitan untuk mendapatkan adaptor 5 volt ya, tapi sekarang adaptor 5 volt itu mudah, itu boleh recommended untuk dipakai ya. Nah, pasang di sini plus minus. Ini adaptor ya. Adaptor. Ini plus, ini min. Nah, ini ya. Pasang di sini. Nah, setelah itu tinggal yang ini positif. Kalian boleh ambil satu di mana saja.
masukkan ke nomor ini, ambil jumper, celep, ini, ya. Kemudian yang ground sini, ambil sebelah sini, mana ini? Ini ya. Nah, inilah. Oke, hati-hati ya. Dimasukkan. Syarat untuk bekerjanya sebuah IC digital ini plus minusnya itu harus diberikan tegangan dulu, ya, power supply dulu, ya. Jadi ini plus min. Gitu ya. Dan nah, kemudian di sini kalau sudah ditancapkan jangan langsung dipakai. Mengapa? Apakah sudah yakin bahwa plus minusnya ini benar? Beberapa saat setelah dinyalakan, setelah ditancapin, setelah power ready on, kalian demek dulu, dipegang dulu, ya, dipegang IC-nya, anget apa tidak? Kalau anget, segera dicopot, karena itu tidak lazim, ya, pasti ada masalah. Masalahnya di mana? Ini nih barang-barang kecil ya, barang kecil biasanya kualik gitu loh. Sing kudune madhep ngene ini kamu ngadepnya rono, ya. Harusnya cekungannya di sini kamu seperti ini gelengger, atau harusnya salah masuk gitu loh, ya. Plus min pasti terjadi seperti itu, ya. Nah, ini kalau misalkan ini untuk keselamatan kerja, ya. Keselamatan kerja itu bukan cuma yang praktek saja, tapi juga keselamatan barang, komponen, ya, sama peralatan yang lain. Kalau setiap kali praktek obong bubar, itu ya. Ya pokoknya ini tancapin, dinyalain, dipegang. Ya, rasakan kalau anget, apalagi nanti semelet dicopot. Kalau udah semelet lama, udah berarti sebentar lagi nggak bisa dipakai. Nah, 1 kali 2 kali bisa dipakai, habis itu ngeletak sebentar nggak bisa dipakai. Gitu ya. Nah, ini untuk antisipasi. Ya pokoknya sebelah sini ini jangan sampai salah. Mas, Mbak, di sini untuk memberikan input sinyal, ini yang paling penting, ya. Untuk memberikan input sinyal, karena yang namanya TTL, transistor logic, itu kalau misalkan sinyal input, ya. Nah, di sini tentang pemberian sinyal input. Ini TTL, ya. Ini punya karakteristik bahwa jika sinyal input 1, ya, itu caranya itu bisa dengan hubungkan dengan plus, nah, atau floating. Floating itu apa? Mengambang. Artinya apa? Tidak mendapatkan plus dan juga tidak mendapatkan min. Kaki yang didiamkan saja itu namanya floating, tidak mendapatkan apa-apa. Atau ditancapin kabel tapi kabelnya tidak dihubungkan kemana-mana, itu namanya floating, gitu ya. Nah, untuk mendapatkan sinyal 0 itu hubungkan dengan negatif baterai atau ground, gitu ya. Ini cara untuk memberikan. Nah, ini nanti kalian saya bagi dalam berapa kelompok praktek. Satu kelompok praktek itu tidak boleh lebih dari 3, ya.
gampang. Jadi tidak boleh ada mahasiswa yang ngambang. Ngambang itu nggak tahu apa. Ya, kuliah setor muka, aduh, jangan seperti itu. Ya. Jadi skill itu harus Anda kuasai. Gitu ya. Oke, ini saya hapus dulu ya. Oke. Nah, sekarang bagaimana caranya? Kalian perhatikan gambar ini, ya. Nah, ini percobaan gerbang dulu ya. Misalkan ini adalah A, ini adalah B, dan tentunya ini adalah F. F sama dengan, kalau misalkan ini adalah A kali B di not A kali B. Gitu ya. Operasi pendekatannya adalah not A kali B. Seperti itu. Gitu ya. Nah sekarang kalian coba-cobanya begini. Ini sudah diberikan plus, ini sudah diberikan min. Kalau misalnya kedua-duanya ini ngambang, maka LED ini saya tanya itu nyala apa mati? Mati. Betul. Ya. Nah, karena apa? Satu, mengambang floating itu satu. Ini juga satu. 1 kali 1 sama dengan 1, dijungkirkan sama dengan 0. 0 itu berefek bahwa LED-nya itu mati. Ya. Nah, bagaimana caranya supaya bisa nyala? Cukup salah satu, ini tempelkan ke ground. Salah satu, boleh ini, boleh ini. Salah satu saja itu ditempelkan ke ground, ditancepin ke ground, itu nanti akan nyala. Dua-duanya itu juga nyala. Karena kalau dua-duanya bagaimana? 0 kali 0 sama dengan 0 digempar. Aduh, kasar ini ya. Maaf. Ya. Dijungkirkan ini sama dengan 1. Itu ya. Ini cara uji gerbang. Oke. Sekarang kita tidak perlu tombol sebenarnya ya. Jadi yang namanya tombol ini kita cukup tempelkan saja dengan tangan ya, dengan tangan manual. Tidak perlu formalitas harus betul-betul bentuknya tombol, cukup tempelkan saja. Nah, gitu. Sinyal ini sudah bisa berpindah apabila dari kondisi stabil. Gitu ya. Nah, sekarang ini ya, dari rangkaian, dari gerbang ini, Mas, Mbak, ini kita bisa membangun sebuah flip flop, 2 buah flip flop malah, ya. Nah, boleh ini sama ini, boleh disilang, ini sama ini sama ini, boleh ini sama ini. Boleh atas sama bawahnya, boleh. Nah, sekarang ini ya yang atas. Jadi flip flop itu contoh ya. Nih untuk flip flop ini ya. Nah, kayak gini ya. Nah, ini. Berarti input dapat output dapat input, input dapat output, gitu ya. Disilang. Seperti ini boleh, gitu ya. Seperti ini juga boleh, ya. Kita berikan yang namanya LED sebagai key dan not key.
itu adalah di sini di masing-masing outputnya. Coba ini LED ya. Aduh, priye gitu. Nah, ini. Nah, kayak gini aja. Nah, ini kalau ini bergantian, flip-flop ini kan bergantian ya, boleh nggak apa-apa. Kalau sudah ngerti sinyal yang akan menyala itu bergantian, boleh ini dijadikan satu, ya. Kemudian diberikan satu apa? Resistor. Nah, seperti ini ya, pelindung. Ini R1. Ini boleh seperti ini. Karena ini flip-flop, nyalanya kan bergantian. Ya. Intinya melindungi LED, ngirit komponen. Jadi karena komponen ini juga memakan tempat, gitu ya. Oke. Nah kemudian ini nanti ini ya. Ini adalah Q, ini adalah not Q. Berarti ini adalah S, ini adalah R, gitu ya. Nah, tentunya ini bisa dibuat, ya, gampang ya. Tinggal lepaskan saja. Nah, ini gerbang yang dimaksud mana? Tinggal dipaskan saja dengan kondisi di sini. Oke? Nah kemudian ini nanti kalian ini harus membuat aplikasi ini sebagai sebuah pensaklar, ya. Dimana apa ini? Ini saja. Tak buat di sini aja. Saya tidak perlu mengambil dari gerbang yang lain ya. Jadi di sini ada 4 gerbang, torak 1, sisa 1 ya. Nah, seperti ini berarti ini difungsikan sebagai not ini ya. Yang ini nanti difungsikan sebagai not ini ya. Gitu kan? Sebuah gerbang NAND kalau inputnya disatukan, dia itu akan jadi gerbang not, gitu ya. Nah, terus ini seperti ini. Ya, tinggal. Ini tinggal min, ya. Nah, ini sebagai apa namanya? Tergantung ya, yang mau diambil seperti apa. Ini kalau misalkan ini 1, ya, 1 seperti ini, 1 berarti ini 0, ya, 1 ini 0, maka ini adalah yang 1 itu seperti ini. Ini yang 1 sebelum ditekan, ya. Jadi kalau misalkan seperti ini, sebelum tombol itu ditekan, dengan catatan ini sudah diberikan, ini ya, sudah diberikan. Nah, ini. Jadi kaki nomor berapa ini? 14 sama kaki nomor 7 sudah dikasih tegangan, ya. Nah kemudian ini seperti ini, maka ini akan keluar sinyal tinggi sebelum ditekan loh, sebelum tombol itu ditekan, ya. Ini akan keluar sinyal 0. 0 itu dalam artian sama dengan negatif sumber tegangan. Oke? Nah,
Kemudian ini nanti, ya, nanti ini kalian masuk ke penguat transistor. Penguat transistor. Benar ya? Nah, ini prinsipnya dulu. Mengapa dia itu bisa meng-on-kan? Kalau misalkan seperti ini berarti apa? Ini dia meng-on-kan ya. Ditekan stip, ya. Maka dia itu akan on, ya, akan on. Jadi dia ini akan mendapatkan 0, maka ini akan 1 dan ini akan 0. Gitu ya? Nah, kalau misalkan dilepas, dia itu akan kembali lagi. Jelas enggak? Nah, saya ulangi ya. Kalau ditekan, yang ini adalah 1, yang ini adalah 0. Bisa diterima enggak? Jangan bisa diterima karena pasrah. Orang ngerti, aduh, berat. Ya, tapi bisa dipahami tidak? Ya, pengalaman teman. Ya, dilihat ya, dilihat. Saya ulangi ya, pelan-pelan ya, pelan-pelan ya. Nek adanya nggak tahu tanya, ya. Sebelum gerbang ini dioperasikan, terlebih dahulu jangan lupa plus minnya dipasang. Tegangan 5 volt boleh, tegangan 6 volt boleh. Ya. Nah, kemudian seperti ini kalian boleh cek lah. Boleh cek dengan LED boleh lah ya. Boleh cek dengan LED. Ini boleh ya. Seperti ini boleh. Apa ini? Nah, ini boleh ya. Seperti ini sama saja ya. Ini juga min. Kadang ada yang gambarkan ini ya, sama saja. Ya. Ini LED-nya. Kalian ngecek dulu dengan seperti ini. Tapi ini nanti tidak kita butuhkan. Atau sebagai indikator tidak apa-apa. Indikator yang nyala itu yang mana? Mungkin salah satu saja. Tapi sebelumnya ini bisa kita coba dengan seperti ini. Coba. Ya. Pada saat tombol ini belum ditekan, ya. Pada saat tombol ini belum ditekan, maka ini statusnya ini adalah 1. Ya. Ini flip flop. Yang ini flip flop. Ya. Yang ini statusnya ini adalah 0. Mengapa 0? Ya. Coba, ini floating. Floating itu mengambang. Sinyal input 1 dalam IC TTL. Ya enggak? Nah, karena sinyal input 1, lah sedangkan ini adalah gerbang NAND yang difungsikan sebagai NOT. Maka 1 dimasukkan ke sini, ini menjadi 0. Ininya harusnya yang nyala. Paham? Oke. Jadi ketika ini dikosongkan, tidak ditekan, maka ini yang nyala. Ini mati. Ya? Nah, sekarang kalau misalkan ini ditekan ya. Nah, ini ditekan, maka ini berubah menjadi 0, ini menjadi 1. Ya. Maka ini nyala dong. Ini nyala, ini mati. Jelas? Ya. Kita mau memanfaatkan ini untuk menjalankan roda konveyor. Ya. Kita buat pengendali digital, ya. Untuk ini ya. Mesin filler. Mesin filler itu tidak usah muluk-muluk. Mesin filler ini untuk apa namanya? Untuk pengisian bisa itu soft drink, bisa kecap, bisa apa? Oli, bisa sirup, bisa lenga wangi, gitu ya. Nah, apa saja yang kira-kira ini? Pengisian parfum misalnya.
Tidak apa-apa, aman-aman saja ya. Botol parfum. Nah, ini nanti kita buat bikin miniatur mesin pengisian di rumah. Sehingga apa? Satu kali putaran ini bisa berapa ratus botol terisi. Ya, nanti silakan dipraktekkan, coba bisa apa tidak, ya. Nah, Mas, Mbak, selanjutnya cahaya ini tidak kita butuhkan kecuali satu saja untuk indikator, ya, yaitu indikator yang nyala saja. Yang dibutuhkan yang mana, atas apa bawah, Mas, Mbak? Kalau misalkan saya tekan harapannya mesin hidup, saya lepas harapannya mesin mati, ini kira-kira yang atas apa yang bawah yang dibutuhkan? Atas apa bawah? Bawah apa atas? Ya. Yang atas ini nggak usah karena tadi dalam kondisi start, ya, dalam kondisi standby ini sudah nyala, ininya masih off, ya. Karena apa? Ya ini tadi, ini mendapatkan 1, ini mendapatkan 0, tentunya ini yang jadi key, ya. Dalam kondisi seperti ini, kita ngambilnya dari not key, cetek. Nah, ini yang nyala. Begitu dilepas, keadaan kembali lagi. Ya, ini kembali floating. Maka ini kembali kebalikan dari floating. Yaitu apa? Ini adalah 0, sehingga ini 1, ini mati. Ya. Nah, kalian caranya ngambil sinyal itu jangan di sininya. Jangan di sini. Kalau di sini ini salah. Ngambilnya itu di sininya. Nah, ya, di sini kalian ambil ke penguat transistor, Nah, penguat transistor itu nanti masuk ke transistornya gampang. Harganya paling 1.000 perak, ya. Apes-apes saya 1.500, ya. 1.500 rupiah. Nah, contohnya ini C, berapa ini yang kecil-kecil kayak pagoda pastilos itu ya, kecil ya. C berapa ini? 90 13, contohnya kayak gitu, kecil-kecil, ya. Ya nanti fungsinya apa? Mengapa kok harus melalui transistor? Karena di sini setiap sinyal yang keluar dari IC, baik IC digital maupun IC microcontroller, ini arusnya kecil. Berapa? 20 miliampere. Nah, 20 ampere. Arusnya itu kecil. Tidak bisa untuk menjalankan relay, tidak bisa untuk menjalankan motor apalagi. Kalau dipaksa untuk menjalankan motor, IC ini kobong. Ya, tidak bisa untuk menjalankan motor. Ya. Caranya bagaimana? Dimasukkan, ini masuk kepada basis transistor. Nah, ini harusnya elektronika dasar main di sini, ya. Karena ini tindak lanjut daripada follow up daripada perangkat digital. Nanti dikembangkan, harus olah dengan penguat transistor. Oke? Nah, ini seperti ini dulu ya. Ini masuk ke penguat transistor. Ya. Nih. Ini tak hapus dulu ya. Oke.
Nah, seperti ini Mas. Nah, jadi ini adalah plusnya, ini adalah basis, ini kolektor, ini emitor. Ini ground, ini ya. Ini bro. Nah, ini nanti dapatnya ini dari sini. Dari sini nanti masuknya ke sini. Melewati apa? Resistor berapa? Oke, resistor nanti dihitung ya. Nanti buat hitung-hitungannya. Tapi kurang lebih kisarannya ini adalah sekitar 1K ya, di bawah 1K. Kurang lebih 1K atau di bawah 1K. Ya, nilainya. 1 kilo atau di bawah 1 kilo. Nanti kita hitung lagi. Tapi kurang lebih seperti itu. Ya. Nah, ini nanti outputnya itu nanti menghidupkan relay. Ya. Di sini nanti menghidupkan relay. Nah, ini ya. Atau nggak usah pakai relay. Nggak usah pakai relay, gampang wis. Nih, saya nggak usah pakai kayak gini nih, gampang. Oke. Nah. Mas, Mbak, ini kita nggak usah main elektronika ya. Saya kira kamu juga lupa ya pelajaran elektronika ya. Ini langsung kita pakai perangkat yang udah jadi saja, yaitu pakai penguat modul L298N. Gitu? Siapa yang ini grup robotika di sini? Ya? Mana nih? Ya? Mana nih? Ayo, cung, bapak, ya. Ayo, bapak, ya, bapak. Yang tergabung dalam klub robotik siapa nih? Robotik kampus, ya. Oke, nanti akan mengenal modul L298. Oke, ini langsung dari sini itu bisa. Kalau dari sini ke modul itu bisa. Tapi kalau misalkan mau membangun sistem relay, kita bangun sendiri, kita harus ngitung tahanan luar yang masuk ke yang untuk men-setting arus basis transistor supaya apa? Ya tidak kelebihan ya, supaya transistornya bisa kerja dan awet gitu ya. Nih. Nanti di dalam modul L298 ini ada ini Mas. Ini ya, dilihat. Yang ini adalah GND input ya. Saya agak lupa ya. Sing posisinya sing di kayaknya ini sing 12 volt ya. Ini yang berapa 5 volt ya. Pokoknya ada yang 5 volt, ada yang 12. Nah, dilihat aja. Gitu ya. Nah, di sini itu nanti ada 1 2 3 4 5 6. Oke. Pin kendali itu ada 1 2 3 4 5 6. Nah, ini seperti ini. Ini modul L298. Ya. Nah, ini yang ini nanti untuk motor. Yang ini motor. Ini motor, ini motor. Ya. Ini M1, ini M2. Motornya motor DC. Silakan pakai motor DC untuk robot. Yang motor gearbox kecil itu ya. Oke. Ya. Nah, ini jumper. Ketika masih awal, ini dia itu jumper. Jumpernya terpasang. Kalau jumpernya terpasang, yuk perhatian ya. Kalau jumpernya terpasang, berarti dia ini mendapatkan tegangan maksimal dari 12 volt, kenceng. Jadi nanti yang putarannya itu maksimal. Lah, kalau misalnya ini jumpernya dilepas, ini jumpernya dilepas ya. Nah, ini jumpernya dilepas. Nah, oke dilepas. Ini tanpa ini ya. Jadi murni. Yang ini adalah untuk pengendalian, ini pengendalian. Nah, ini untuk PWM.
PWM, pulse width modulation. Ya. Jadi dia ini dikendalikan dengan pulsa PWM, ya, untuk kecepatannya. Oke. Nah, kalau misalnya kita masuk ke microcontroller, baik PIC maupun Arduino maupun perangkat yang lain, ya, ini nanti ada pin-pin PWM, ya. Jadi nanti di situ bisa diprogram secara berapa persen nanti dia itu keluarkan tegangan itu sekian. Ini bisa diukur dengan multitasker, ya. Ketika di run, kirim, download ke komponen, kirim ke komponen, upload ke komponen, sorry ya, kalau Arduino upload ke komponen, maka dia ini akan PWM-nya akan tegangannya sekian. Bentuknya itu tegangan. Oh, dikurangi lagi, kirim, tegangannya itu kan rendah lagi, ya. Oke. Kalau misalnya kalian PWM itu mau manual, gampang. Caranya ini kalian apa? Ambil aja, masukkan ke pin berapa, dikasih tegangan berapa volt, gitu. Mau 5 volt boleh, mau 3 volt boleh, ya. Nah, nanti dia itu kita butuhnya itu pelan gitu loh, putaran yang pelan supaya kita bisa melihat sensasi konveyor itu bergerak, ya. Paham ya? Konveyor itu membawa barang. Bikin sistem yang sederhana dulu dengan menggunakan ini. Nah, nanti dilengkapi dengan counter penghitung barang, jumlah barang yang lewat, ya. Misalkan peti-peti yang lewat, nah, gitu, ya. Jadi semuanya itu bisa diprogram dengan menggunakan digital, bisa pula diprogram dengan menggunakan microcontroller, ya. Nah, sekarang kita bicaranya ini sedang dalam program digital, gitu ya. Rangkaian digital itu berarti kita mengerjakan secara manual. Nah, ini motor-motornya ini. Silakan kalian mau pakai yang mana. Kita berarti pakai salah satunya saja, ya. Atau ini mau digunakan untuk konveyor yang lainnya, Bu. Gitu ya. Sampai sini ada yang mau ditanyakan? Ada yang mau bertanya? Silakan. Ada? Silakan. Tugasnya itu tadi membuat konveyor. Ya. Konveyornya itu nanti terbuat dari motoran, ya. Nih, nanti dibagi 3 ya. Dibagi 3 nggak boleh. Jadi semuanya tahu, paham, ya, mandiri. Nah. Jadi nanti gambarannya ini kan nanti motor gearbox. Nah, seperti ini. Kurang lebih gambaran seperti ini. Ini adalah ada dinamonya sini ya. Sini dinamo seperti ini ya. Ini asnya kan di sini, ya. Jelas ya? Ini pandangan dari samping atau gini ya. Nah, ini dari atas. Nah, seperti ini. Ini dinamo motor. Ini gearbox. Ini kan harusnya roda. Yang seperti ini kan roda. Rodanya nggak usah dipakai. Rodanya mau dipakai boleh, nggak boleh. Pokoknya kreasinya bagaimana supaya dia itu bisa memutar konveyor. Ya. Nah, konveyor itu apa? Sabuk berjalan, ban berjalan.
macam-macam conveyor, ada conveyor rantai, ada conveyor ini ya, apa namanya, ban, ya. Kalian bisa membuatnya dengan kain, loh. Kain. Contoh ya, ini loh, contoh. Ada aluminium ya, aluminium. Contoh ya, aluminium kayak gini. Nah ini ada rollnya di sini. Nah, ini motor penggeraknya di sini, ya. Nah, ini dipasang kayak gini. Ini ya. Jadi motornya di sini, ini kabelnya, ya. Motornya di sini, ini menggerakkan as ke sini. Nah, ini ada kayak silinder, ya, silinder. Lah silinder itu nanti bisa seperti ini ya. Nah, jadi ini pipa kotak daripada aluminium. Ini dibikin seperti ini, ya. Pakai silindernya itu boleh pakai bambu ya. Pokoknya yang kayak drum, ya. Yang kira-kira rata bisa untuk gulung kain, boleh pakai kain, boleh pakai apa saja. Yang bisa untuk berjalan. Nah, ini kan berdiri nempel di atas, ya. Coba bayangkan ya. Nih, misalnya ini ya. Ini pipa kotak aluminium gitu ya. Ini kainnya seperti ini. Ini ada peti di sini, peti-peti kecil, ya peti-petinan, ya. Ini ditarik. Kira-kira berjalan maju tidak? Maju. Yang penting itu semua yang sulit berasal dari yang mudah. Membuat sistem on off dulu. Jadi sudah bagus sekali. Habis itu digabung dengan sistem counter, pelimpahan, pembelokan, kemudian pengambilan, ya, dan sebagainya digabung, ya. Sistem yang lebih banyak lagi ini nanti bisa kita olah dari sini, ya. Ini bisa digunakan untuk coba kalian buat untuk mesin-mesin pengisian, ya. Misalkan ini kayak botol-botol kecil, tapi ini harus stabil, ya. Botol minyak wangi, ya. Botol minyak wangi ini harus presisi, berderet-deret. Ini harus ada rak, ya. Jadi yang namanya ini harus ada rak desain conveyor. Ini bisa dilihat banyak di YouTube, ya. Mesin pengisian minyak wangi, kalian kata kuncinya menggunakan apa? Bahasa Inggris, ya. Nanti yang keluar itu conveyor-conveyornya orang-orang India, orang-orang Amerika, ya. Nah ini bisa dicoplak, dijiplak, ya. Tinggal diisi, ya. Pengisiannya pakai apa? Bowel, ya. Ini paling cepat mesin pengisian bowel. Nanti ada lagi. Yang penting ini menghidupkan ini dulu. Menghidupkan conveyor ini bisa jalan atau tidak. Ya, oke. Habis. Masih ya. Oke, mungkin itu saja dulu. Ada lagi yang mau ditanyakan? Silakan. PWM itu bisa adaptor. PWM, ya.
di sini yang namanya PWM ini kita manual saja. PWM yang di sini apa namanya di modul motor ini ya. Ini harusnya kan dapatnya pengaturan dari mikrokontroller, tapi ini kita bisa berikan secara manual aja berupa tegangan. Ya. Boleh tegangan 3 volt, 5 volt, semakin besar tegangannya nanti dia itu kecepatannya akan semakin tinggi. Kalau arahnya kan cuma dari ini saja. Yang penting ini berbeda. Dua pin ini berbeda. Kalau dua-duanya nggak dikasih, maka dia itu akan off. Dua-duanya dikasih, dua-duanya ini akan off juga. Oke? Ada lagi? Harusnya berbeda itu pinnya kalau mau bergerak. Oke, siap ya? Dimulai project untuk ini tugas project ya. Jadi silakan nanti dibikin. Nah, kita nanti asistensi, gitu ya. Mungkin itu saja. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.